Terima kasih yang sudah join, nggak apa-apa kalau kameranya nggak nyala, saya juga kameranya nggak nyala. Yang penting saya percaya kalian ada di situ ya, sambil nyimak, sambil dengerin. Absensi akan saya buka, kalau sudah penuh, anaknya sudah penuh semua, absensi akan saya buka, nanti akan saya kirim link-nya. Ini, kelasnya saya gabung ya, kelas C sama kelas D. Jadi, absensinya nanti kalian ngisi form. Oke, kita masuk pertemuan kelima di, pertemuan kelima ini nanti minggu depan itu berarti pertemuan terakhir sebelum libur Ramadan ya. Pertemuan 5 ini kita akan bahas masih seputar DML, tapi yang part 2, yaitu tentang delete dan update. Langsung saja saya share screen ya. Oke. Materinya sudah saya upload di El Nino. Saya share screen PowerPoint warna coklat ya, pemrograman basis data. Kalau belum terlihat, boleh instruksi. Sudah terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Oke, slide kedua, masih data manipulation language, masih DML, yaitu tentang update, replace, delete, dan truncat. Kalau kemarin itu kita kan insert, select, terus apa? Insert, select, lupa saya. Terus ini pokoknya yang kelanjutannya ini ya. Ini kelanjutannya update, replace, delete, dan truncat ini. Oke, selanjutnya. Yang pertama ada update ya. Yang pertama ada update, mengubah data. Oh ya, untuk penilaian di El Nino itu memang saya tidak langsung nilai di El Nino ya. Saya lebih suka punya kalian saya download semua, terus saya nilai di ini, di listnya saya, di Excel-nya saya, karena nanti akan saya kalkulasi. Langsung saya catat di Excel-nya saya. Jadi memang di El Nino tidak saya langsung nilai di El Nino. Jadi memang kalian tidak bisa lihat. Cuman nanti saya umumkan aja yang kurang-kurang gitu. Jadi selama belum ada pengumuman berarti masih aman gitu. Oke, yang pertama yaitu mengubah data atau update ya dengan perintah set. Kalau kemarin ada insert set, di sini juga ada update data set. Di sini menggunakan perintah update untuk mengubah data tabel, datanya ya, namun data yang diubah hanya sebatas satu data. Karena ini set kayak kemarin, insert set itu kan satu-satu. Ini update set juga satu-satu. Perintah update dituliskan sebagai berikut. Ini ya, ada update nama tabel, set nama field atau nama kolom, sama dengan data baru. Datanya, ini kan datanya ya. Lalu where nama kolom, kuncinya sama dengan value-nya. Ini kolom atau field yang berfungsi sebagai identitas untuk mengubah data biasanya adalah kolom primary key. Nah, misal kita langsung ke contohnya aja nih, misalnya mengubah data tabel, contohnya ada tabel seperti berikut ini. Ada NIM, nama, sampai dengan IPK. Pada tabel mahasiswa di atas, ini tabel mahasiswa ya, kita ingin mengubah data mahasiswa bernama Ihsan Prayoga. Seharusnya dia berada di jurusan sistem informasi, bukan di teknik informatika. Kalau di tabel ini TI ya, berarti kan ada kekeliruan. Tapi pada tabel ditulis TI ini kan. Nah, terus contoh untuk mengupdate-nya berarti update nama tabelnya kan mahasiswa. Set yang akan
update pada field jurusan, ya kan. Terus langsung ke value yang baru, data barunya. Yang jurusannya TI langsung ke sistem informasi, di mana NIM-nya adalah 171. Kita patokannya adalah primary key-nya ya, di mana yang kuncinya adalah NIM-nya itu. Itu contohnya. Next. Sekarang ada replace value. Replace sama aja mengupdate juga mengubah ya, kan replace ya, kayak kita di Word juga ada replace kan. Nah, query replace ini merupakan perpaduan query insert dan update. Insert dan update. Sebenarnya itu insert terus di-update. Jika kolom primary key ada yang sama, maka datanya akan di-update. Ini contoh query-nya seperti ini, replace into nama tabel, terus value-nya nilai kolom 1, berarti nilai datanya ya. Terus nilai kolom 2, nilai kolom 3, dan seterusnya. Kita langsung ke contoh. Misal terdapat tabel mahasiswa, ya, kayak tadi. Dilakukan penambahan dan perubahan data dengan perintah sebagai berikut. Replace into mahasiswa, yang nilainya adalah, ini penambahan ya, berarti kan ini NIM-nya ditambahkan, value NIM, value nama, asal, jurusan, dan IPK. Jadi dia replace itu seperti langsung menambah gitu, langsung menambah. Sama halnya dengan insert, tadi kan insert update. Insert-nya adalah insert dalam tabel, menambah data dan mengupdate tabelnya, otomatis data tabelnya terupdate yaitu tertambah gitu. Yang di bawahnya juga sama ya untuk menambah. Terus ini sudah bertambah kan? Ini yang di atasnya juga Gea juga ditambahkan. Jeromi, terus ini Gea juga ditambahkan. Ini hasilnya. Selanjutnya, menghapus data tabel. Kayak yang kemarin sudah saya jelaskan, ada delete dan ada truncat. Kalau delete ini macam-macam ya, ada delete, where, terus ada truncat. Nah, bedanya nanti di bawah. Kemarin juga sudah saya jelaskan. Delete where ini adalah query delete digunakan untuk menghapus data, diikuti dengan perintah where untuk mengidentifikasi data pada kolom mana yang ingin dihapus. Jadi difilter kan, dipilihin yang mau dihapus tuh hanya tertentu gitu, hanya tertentu. Delete from nama tabel, di mana where nama kolomnya sama dengan value-nya. Contohnya, nah ini contohnya ada tabel yang sudah dibuat tadi, yang sudah di-replace juga. Dia ingin menghapus NIM 170225, berarti atas nama Husli Hairan mau dihapus. Berarti perintahnya adalah delete from nama tabelnya, where NIM-nya sama dengan ini, gitu. Ini untuk perintah di bawah, perintah yang lain, delete from tabel mahasiswa, di mana kotanya atau asal kotanya sama dengan Semarang, atau jurusannya manajemen. Berarti ini adalah salah satu yang kotanya Semarang dihapus, yang jurusannya manajemen juga dihapus. Kecuali kalau dua-duanya ya, ini kebetulan dia Semarang dan dia juga jurusannya manajemen, dia terhapus. Perintah lainnya yang tadi delete sudah, selanjutnya adalah truncat. Nah, truncat ini kan menghapus seluruh data ya, kemarin ya sudah saya jelaskan, menghapus seluruh data dalam tabel. Secara internal, query ini akan menghapus dan membuat ulang tabel, sebenarnya seperti itu. Cara ini jauh lebih cepat daripada menghapus satu data yang ada. Nah, ini pakainya truncat.
Terus selanjutnya ada menginput data tabel, yaitu, truncate ini. Perintah truncate akan menghapus seluruh isi tabel dan mereset nilai auto increment. Mereset nilai auto increment. Jadi misalnya kan ini kan tadi truncate ya. Nah, ini di bawah ini gini. Nah ini nih pilihannya nih. Jadi perbedaan delete sama truncate, kalau delete ini tidak mereset nilai auto increment, akan melanjutkan dari nilai sebelumnya. Jadi kan kalau auto increment kan misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sudah ada sampai 5, terus di-delete. Nah, nanti data yang di-input selanjutnya adalah melanjutkan 6, 7, 8 gitu. Tapi kalau truncate, ini kan mereset nilai auto increment, akan memulai lagi dari nomor 1. Karena semuanya kan terhapus, semua data terhapus. Nah, otomatis dia mereset, nilai auto increment, dimulai dari 1 lagi. Terus ini dapat mengetahui jumlah baris yang terhapus, ya karena biasanya kan difilter ya satu-satu atau beberapa. Kalau ini kan tidak mengetahui jumlah baris yang terhapus, karena semuanya, terhapus, gitu. Selanjutnya sampai sini dulu, ada pertanyaan? Yang ini, sebentar, yang ini tidak dikerjakan ya, yang latihan 4 ini tidak kalian kerjakan, yang latihan 4. Karena ada beberapa keliruan ini, ya sepertinya. Buatlah database Polines, kemudian buat tabel mahasiswa baru dengan data sebagai berikut. Nah, ini kan ubah kolom mahasiswa baru. Ubah kolom mahasiswa baru dengan nama Irfan. Ini kan nggak ada kolom mahasiswa baru di sini ya, jadi ini ada beberapa kekeliruan. Jadi untuk yang ini latihan 4 tidak perlu kalian kerjakan. Sampai sini ada pertanyaan? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya? Berarti untuk yang dikerjakan sebagai job sheet itu yang hanya dari PDF ya Bu? Iya benar. Nah, yang itu juga nanti akan saya filter lagi karena Siap. nanti akan jelaskan ya. Oke. Oh ya. Oke, saya next yang PPT selanjutnya ada 2 PowerPoint ya di El Nino, saya share 2 PowerPoint, ya hanya pelengkap aja sih biar kalian bisa, baca-baca. Kalau PowerPoint yang kedua ini sama ya, masih DML, saya hanya mengulang lagi. Jadi untuk ini nilai 0 kalian sudah pernah mengerjakan ya. Apabila kita bermaksud untuk tidak mengisi suatu field, maka kita dapat memberikan nilai 0 ke dalam field tersebut. Berarti boleh kan dikosongkan gitu ya, dengan perintah seperti ini. Nah ini kemarin 0 juga sudah kalian. Nah terus ini update, perintah update sama kayak yang tadi, yang di PowerPoint tadi. Update nama tabel, set nama kolom field-nya. Nah ini misalnya akan diubah nama mahasiswa ini, sama ya kayak tadi. Terus ini contoh yang lain, untuk mengupdate juga bisa dengan perintah seperti ini. Terus ini menghapus data, ya. Jadi, hanya referensi aja buat kalian. Menghapus juga. Terus, jadi, ada perintah delete dan ada perintah truncate tadi ya. Kalau ini akan dihapus data mahasiswa yang ini kan, filter ya. Kalau ini contoh ketiga adalah akan dihapus semua record pada tabel mahasiswa. Berarti ini sama dengan truncate, cuma di sini makanya delete from mahasiswa. Delete from mahasiswa, berarti isi, dalam tabel mahasiswa itu akan terhapus. Sama dengan perintah truncate itu, menghapus semua data gitu. Selanjutnya, ada perintah menampilkan semua field dan semua record, ya sudah bisa juga ya,
pakainya select all from mahasiswa. Terus menampilkan field name dan nama mahasiswa yang jenis kelaminnya wanita W. Juga sudah pernah ya kalian dengan perintah kayak gini. Ini langsung contohnya. Terus ada yang perintah distinct juga di list query juga ada perintah distinct untuk memperoleh data yang unik, tidak ada yang kembar. Maka digunakan pernyataan distinct pada saat menuliskan perintah select. Jadi perintah kanan dan kiri, perintah 1 dan perintah 2 ini sebenarnya sama aja. Sebenarnya sama aja ini. Cuman kalau yang distinct ini yang tidak kembar gitu, tidak ada yang kembar. Benar-benar unik gitu. Terus ini menggunakan operator between juga sudah kalian lakukan ya, between. Terus operator like juga sudah, yang namanya diawali dengan huruf A, B, C, D tinggal seperti ini ya. Terus kalau yang pengen diawali dengan B dan diakhiri dengan I atau yang lainnya juga formatnya seperti ini. Kayak gini, like, terus B, underscores, terus huruf terakhirnya pengennya yang mana gitu. Nah, terus selanjutnya ada operator in. Operator in ini digunakan untuk mencocokkan suatu nilai dengan salah satu nilai yang ada pada suatu daftar nilai. Contohnya perintah kanan dan kiri itu sebenarnya sama ya. Kan kalau yang perintah 1, select alamat from mahasiswa, di mana namanya Budi atau Wati atau Andi atau Susi gitu ya. Nah, yang kedua juga sebenarnya sama. Select alamat from mahasiswa di mana namanya pokoknya yang ada Budinya, Watinya, Andinya, dan Susinya gitu. Lebih pendek aja gitu. Cuman fungsinya sama. Perintah 1 dan 2. Jadi menampilkan alamatnya Budi, Wati, Andi, dan Susi gitu. Terus ada juga operator boolean yaitu and or not. Operator boolean ini and or not digunakan untuk query dengan kondisi yang majemuk. Hasil ekspresi operator boolean ini dapat dilihat seperti tabel ini. Kalau misalnya matematika kalian ingat, ini kan kadang implikasi gini ya, implikasi. Tapi kalau ini kalian lihatnya ini, nanti kalian bingung. Jadi kesimpulannya gini aja. Jika pakainya dan, ya, pakainya dan, berarti dua-duanya harus ada, gitu kan, kalau dan. Tapi kalau or, boleh salah satu, gitu. Jadi kita ke contoh gini ya, misal contoh. Akan menampilkan nama mahasiswa yang name-nya ini dan seksnya P. Nah, select nama from mahasiswa di mana name-nya ini dan seksnya P. Ini pakainya dan, operatornya pakainya dan. Berarti ditampilkan yang name-nya ini dan ini gitu. Jadi misalnya ada mahasiswa, name-nya ini, tapi seksnya bukan P, berarti dia tidak ditampilkan, ya kan? Pokoknya mahasiswa itu harus name-nya ini dan seksnya P, gitu. Itu adalah dan. Tapi kalau or, ditampilkan menampilkan mahasiswa yang misalnya, yang nilainya cum laude. Gimana ya? Yang nilainya, pokoknya kalau or itu salah satu boleh gitu ya, boleh salah satu kalau or. Tapi kalau dan itu harus dua-duanya, benar. Kalau or itu salah satu boleh gitu misalnya.
Terus di bawah ini tidak usah juga karena kemarin sepertinya sudah kalian praktikkan. Menambahkan record sudah, menampilkan seluruh field juga sudah, menampilkan nama mahasiswa yang seksnya P juga sudah, menampilkan nama dan alamat mahasiswa yang NIM AI juga sudah. Dan kemarin juga sepertinya sudah ya. Nah, ini juga. Nah, ini kan yang nomor 7 nih. Tampilkan nama mahasiswa yang tinggal di Kota Semarang atau Jakarta. Karena atau berarti pokoknya menampilkan yang di Semarang boleh, yang di Jakarta boleh. Berarti dua-duanya, maksudnya dua-duanya tuh semua mahasiswa itu loh. Mahasiswa yang Semarang ditampilin, yang Jakarta juga ditampilin gitu. Terus atau ini hapuslah record. Udah mau habis waktunya. Ini sepertinya Zoom-nya udah mau habis. Nanti kalau saya kirim linknya lagi nanti ini ya langsung masuk lagi ya. Terus ini hapuslah record mahasiswa yang seksnya P atau agamanya 3. Jadi yang mahasiswa seksnya P dihapus, yang agamanya 3 juga dihapus. Walaupun misal mahasiswa seksnya P tapi agamanya tidak 3, itu dihapus. Pokoknya salah satu, antara P atau 3 gitu. Pokoknya ada P atau ada 3, itu akan dihapus. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Bu. Oke. Link absensi saya kirim di Zoom, di chat Zoom. Oke. Selanjutnya saya jelaskan untuk praktikumnya. Jadi, untuk praktikum ini kalian buatlah 3 tabel dengan ketentuan seperti di bawah ini. Ada tabel buku, lalu nama Anda, nama mahasiswa ya, nama kalian. Terus field-nya seperti ini, tabel penerbit, nama kalian, tabel pengarang, dan nama kalian. Sudah dibuat tabelnya, lalu kalian isi record-nya ini. Seperti ini record-nya. Record-nya diisi, value-nya. Setelah value-nya diisi, nah baru kalian mengerjakan perintah seperti ini. Misal yang nomor 3, lakukan penambahan field pada tabel buku dengan kriteria sebagai berikut. Nama field yang ditambahkan adalah jenis buku, tipe datanya varchar, dan 20 size-nya ya. Yang nomor 4, setelah mengerjakan nomor 3, setelah mengerjakan nomor 3, maka update-lah field jenis buku yang tadi kalian tambahkan pada tiap record yang ada pada tabel buku. Di update-nya ini maksudnya menambah isinya dengan laskar pemimpi sama dengan fiksi, mahir menggambar anime sama dengan how to, dan sisanya informatika. Lalu nomor 5, berdasarkan tabel buku, tampilkan data omset pendapatan. Nah, ini kan ada harga buku ya. Harga buku, terus disuruh menampilkan omset pendapatan. Didapat dari perkalian harga buku dengan stok, gitu ya. Dengan field seperti tampilan berikut. Nah, berarti nanti kalian menambahkan omset pendapatan ini.
Kalau misal ada kesulitan, nanti kalian sampaikan ke saya, nanti akan saya kasih kisi-kisi ininya, query-nya. Tapi kalian coba dulu ya. Terus nomor 6, berdasarkan tabel buku, masih tabel buku ya, tampilkan data yang judul bukunya mengandung kata data dan penerbitnya Lentera Ilmu. Dan ini ya, nah kalau kita lihat tabel buku, yang ada kata datanya, kan ada pengantar basis data. Nih, terus data warehouse, terus perancangan basis data. Tapi diminta yang penerbitnya itu adalah Lentera. Yang penerbitnya Lentera itu kodenya PNB 01. Berarti yang data dan PNB 01 ini basis data berarti keluar. Terus data warehouse PNB 01 juga keluar. Perancangan basis data PNB 02 berarti tidak. Berarti outputnya harusnya 2 data tadi. Outputnya. Selanjutnya nomor 7. Tampilkan field. Ini tuh selanjutnya nih udah ada gabungan ya. Sebentar teman-teman. Yang gabungan-gabungan ini kalian lewatin dulu seperti yang pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin itu nomor 6. Nah, jadi nanti yang gabungan, yang join itu nanti akan saya jadikan di satu pertemuan di satu pertemuan ya. Nanti melanjutkan yang ini. Nanti ini masuknya join, fungsi join. Jadi nomor 7 kalian lewatin dulu. Ya, nomor 7 kalian lewatin dulu. Nomor 8, dengan menggunakan field pada, tapi ini berarti ini nomor 7 lewatin, nomor 8 juga lewatin ya. 9 juga. 7, 8, 9 dilewatin. Terus yang nomor 10, lakukan perubahan data pada tabel penerbit. Ganti nama penerbit Wahana menjadi Wahana Informatika. Gitu. Sudah, berarti kalian mengerjakan 7 nomor. Nomor 7, 8, 9, kalian lewatin dulu. Tapi untuk database pada pertemuan keempat kemarin dan pertemuan hari ini, tetap kalian tersimpan di MySQL kalian ya, karena untuk join nanti, untuk materi join. Join atau relasi, kan antar tabel itu kan ada relasi ya. Tabel 1, tabel 2 nanti kan digabung, ada relasi. Kayak nomor 7 ini gabungan 3 tabel. Nah, itu gabunginya gimana gitu. Ya sebenarnya sudah ada sih di PDF yang ini. Nah, ini sudah ada ini di PDF ini yang sudah saya upload juga di El Nino. Pertemuan kemarin ada query join, bisa kalian contek ya. Pertemuan ini juga ada query join di sini. Inner join, join biasa, dan menggabungkan tabel. Nah ini select join. Nah ini join. Ini join. Ada di sini. Gitu, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin belum ada, Bu. Oke. Yang lainnya? Belum ada, Bu. Oke, setelah mengucapkan. Dari saya belum ada, Bu. Oke, udah cukup jelas ya.
Hmm, sebentar apa lagi ya? Udah sih, masih materi DML. Nanti minggu depan, insya Allah